Pada masa awal berdirinya dinasti Han di sebuah wilayah timur yang bernama Liao, ada satu hal yang sangat khas. Sejak zaman dahulu kala, semua sapi yang hidup dan dipelihara di sana selalu berwarna hitam. Tidak pernah ada yang berbeda, warna hitam seolah menjadi identitas alamiah bagi ternak di sana. Diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah berubah. Bagi penduduk Liao, hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka tidak pernah mempertanyakannya. Sapi hitam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menarik bajak, mengolah ladang, dan menjadi sumber penghidupan. Tidak ada yang pernah memikirkan warna sebagai sebuah keunikan, karena semuanya sama. Hingga suatu hari, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di sebuah ladang sederhana milik seorang peternak kecil, seekor induk sapi melahirkan anak yang membuat pemiliknya terdiam lama. Anak sapi itu tidak berwarna hitam seperti induknya. Tubuhnya putih bersih, nyaris tanpa noda, seolah tidak berasal dari tempat itu sama sekali. Kabar ini menyebar dengan cepat. Warga Liao mulai berdatangan, bukan untuk membeli atau menawar, melainkan hanya untuk melihat. Mereka berdiri mengelilingi kandang, menatap sapi putih itu dengan ekspresi campur aduk. Ada rasa takjub, heran, dan bahkan sedikit takut. Bagi mereka, sesuatu yang terlalu berbeda seringkali dianggap membawa sebuah pertanda. Entah itu baik atau buruk. Sebagian warga menganggapnya sebagai pertanda keberuntungan, yang lain justru menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Diskusi pun mulai bermunculan di antara mereka. "Wah, ini sapi langka," kata seseorang dengan antusias. "Persembahkan saja kepada kaisar. Kaisar pasti akan sangat senang menerima sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya." Yang lain menyela dengan ide berbeda, "Jangan. Lebih baik dijual ke kota lain. Di sana pasti tidak ada sapi putih. Harganya pasti akan sangat mahal." Ada pula yang berkata dengan nada lebih hati-hati, "Kalau terlalu mencolok, bisa jadi masalah. Lebih baik segera disingkirkan saja sebelum membawa sial." Pemilik sapi itu hanya mendengarkan dalam diam. Ia bukan orang kaya, juga bukan seorang pejabat. Ia hanyalah seorang peternak biasa yang hidup dari kerja keras dan hasil ladang. Namun di dalam hatinya, ia sadar bahwa sapi putih ini bukan sekadar hewan biasa. Ini adalah sebuah peluang. Meski peluang seperti apa, ia sendiri belum tahu pasti. Setelah menimbang berbagai macam saran, akhirnya ia mengambil sebuah keputusan. Ia akan membawa sapi-sapinya ke kota besar, ke Beijing. Baginya, Beijing adalah pusat perdagangan, tempat di mana hal-hal aneh dan unik bisa menjadi sangat bernilai. Ia membayangkan betapa terkejutnya orang-orang kota ketika melihat sapi putih dari daerah yang dikenal hanya menghasilkan sapi hitam. Ia membayangkan keuntungan besar yang akan ia dapatkan, kehidupan yang lebih baik, dan masa depan yang jauh lebih ringan dari beban yang ia pikul hari ini. Dengan semangat yang membara, ia menyiapkan gerobaknya, menggeket sapi supinya dengan hati-hati, lalu berangkat memulai perjalanannya. Perjalanan menuju Beijing bukanlah perjalanan yang singkat. Jalan panjang membentang melewati desa, perbukitan, sungai, dan padang yang luas. Waktu tempuhnya diperkirakan mencapai 3 bulan penuh. 3 bulan yang sangat melelahkan, namun penuh dengan harapan. Setiap hari, ia berjalan sambil terus memikirkan masa depan cerah yang menantinya. Setiap malam, ia berhenti untuk beristirahat, memberi makan sapi-sapinya, lalu tidur dengan pikiran yang dipenuhi rencana-rencana indah. Selama perjalanan itu, sapi putihnya tumbuh besar, sehat, dan semakin mencolok. Tubuhnya gemuk, bulunya bersih mengkilap, dan terlihat sangat berbeda dibandingkan sapi-sapi lain yang ia bawa.
Pemiliknya pun semakin yakin. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula keyakinannya bahwa semua kelelahan ini akan terbayar lunas. Namun, harapan seringkali diuji justru ketika kita merasa paling yakin. Ketika akhirnya ia tiba di gerbang kota Beijing, pemandangan pertama yang ia lihat membuat langkahnya terhenti seketika. Di pasar ternak kota yang ramai itu, sapi-sapi yang dijual berwarna putih. Bukan hanya 1 atau 2 ekor, tapi banyak sekali. Di Beijing, warna putih bukanlah sebuah keunikan. Putih adalah hal yang biasa. Dadanya terasa begitu sesak. Pikirannya mendadak kosong. Seluruh perjalanan panjang yang telah ia tempuh seolah runtuh dalam satu pandangan. Semua perhitungan keuntungan yang ia bayangkan selama berbulan-bulan menguap tanpa sisa. Ia mencoba menawarkan sapi putihnya kepada para pedagang, namun tidak ada yang menawar dengan harga tinggi. Harganya biasa saja. Bahkan beberapa pedagang menilai sapinya tidak ada yang istimewa. Ia pun duduk termenung di sudut pasar, menatap gerobaknya, menatap sapi-sapinya yang tampak lelah. Rasa lelahnya kini bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa gagal membaca keadaan. Ia merasa telah salah mengambil keputusan. Namun, malam itu, ketika hiruk-pikuk pasar mulai mereda dan kota mulai tenang, ia tidak langsung tidur. Ia memikirkan kembali seluruh perjalanan yang telah ia lewati. Ia memikirkan Liao, kampung halamannya, dan Beijing, kota besar yang kini ada di hadapannya. Dan perlahan, sebuah pemikiran baru muncul di benaknya. Ia menyadari sesuatu yang sebelumnya sama sekali luput dari pikirannya. Jika di kampung halamannya di Liao sapi putih adalah sesuatu yang langka, maka sapi hitamlah yang biasa. Namun di Beijing, keadaannya justru terbalik. Sapi putih itu biasa. Sapi hitam justru sangat jarang ditemukan. Ia menatap sapi-sapi hitam yang ia bawa bersamanya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Beijing, ia tersenyum kecil. Ternyata ia tidak gagal. Ia hanya belum menemukan sudut pandang yang tepat. Keesokan harinya, dengan semangat baru, ia mulai menjual sapi-sapi hitamnya di pasar Beijing. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Banyak pedagang yang tertarik. Warna hitam yang pekat dianggap eksotis, berbeda, dan bernilai tinggi di kota itu. Harga yang ia dapatkan jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Setelah itu, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia kembali ke Liao Timur menempuh perjalanan panjang sekali lagi. Namun kali ini, ia membawa keyakinan yang baru. Sesampainya di kampung halamannya, ia menjual sapi putihnya yang tersisa. Dan seperti yang telah ia perkirakan, sapi itu kembali menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang istimewa, dan sesuatu yang bernilai sangat tinggi bagi masyarakat Liao. Keuntungan besar akhirnya ia peroleh. Bukan karena ia berjalan lebih cepat, bukan karena ia bekerja lebih keras, tetapi karena ia berpikir lebih lentur. Ia tidak memaksakan satu jalan. Ia tidak terjebak pada perasaan gagal. Ia mampu membaca waktu, membaca tempat, dan memanfaatkan perbedaan keadaan dengan cerdas. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang sapi hitam dan sapi putih. Ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan kita. Seringkali kita merasa gagal bukan karena kita benar-benar salah, tetapi karena kita mungkin berada di tempat yang tidak tepat atau pada waktu yang belum sesuai. Apa yang dianggap biasa di satu tempat bisa menjadi luar biasa di tempat lain. Apa yang terlihat buntu hari ini bisa jadi adalah sebuah pintu terbuka di esok hari jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam kehidupan, kegagalan seringkali datang lebih dulu sebelum kesempatan menampakkan dirinya. Kuncinya bukan pada seberapa keras kita menolak kegagalan, melainkan pada seberapa tenang kita mengolahnya
menjadi sebuah pelajaran. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Inna mal usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah kesulitan, melainkan bersama kesulitan itu sendiri. Jalan keluar sebenarnya sedang berjalan mendekat ke arah kita. Kuncinya adalah kemampuan kita untuk berpikir fleksibel, membaca situasi dengan jernih, memahami waktu dengan tepat, dan memanfaatkan apa yang ada di tangan kita sebaik mungkin. Karena terkadang jalan keluar tidak perlu dicari terlalu jauh. Ia hanya menunggu kita untuk mengubah cara kita memandangnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan inspirasi lainnya. Sampai jumpa.